إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيني وإياكم نفسي وأنفسكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأكثروا من ذكر الله وأكثروا من ذكر الموت وأكثروا من زيارة العلماء وأكثروا من الصدقات وأكثروا من الصلاة على حبيبه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara umum Allah jadikan kita bangsa Indonesia negara yang kaya raya, permukaannya indah, penuh dengan rempah, sedangkan perut buminya penuh dengan intan berlian dan tambang-tambang berharga. Tiada negeri yang senilai melebihi nilai negeri kita ini, Indonesia. Maka ini di dalam ilmu kerohanian disebut dengan nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita pernah berpikir, kenapa saya tidak dilahirkan di Eropa, di Amerika? Tidak, wahai Tuhan, negeri ini sangat indah sekali. Hidup kita sangat santai sekali. Sedangkan di Eropa sana, di Barat sana, mereka hidup dengan pajak yang tinggi. Wajar, rumah sakitnya gratis, sekolahnya gratis, pajaknya sangat tinggi. Pajak dan asuransi hidup mereka 60% dari penghasilannya. Sedangkan di kita BPJS pun orang sudah mengeluh. Maka bersyukurlah, rasa perih hidupmu akan hilang. Tapi walaupun rezeki banyak, jika orang mengeluh, hidupnya akan terasa susah. Puji syukur kepada Allah ini. Kita mulai dari kolbu, Allah telah wujudkan diri ini. Allah telah wujudkan diri kita di negeri yang penuh keberkahan ini. Dan syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arafna Rabbana. Kalau bukan karena berkat jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal Allah. Tidak ada azan yang indah sampai di negeri Kolaka. Tidak ada masjid, tidak ada Islamic Center, tidak ada orang bersarung, tidak ada orang bertasbih, tidak ada orang sholat. Semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya aneh, suatu hari ada seorang tokoh politisi berangkat ke tanah suci. Dia langsung pergi ke Mekah. Setelah dari Mekah dia mengatakan, saya langsung pulang ke Indonesia. Saya tidak perlu ziarah ke Nabi Muhammad. Ajaranku ajaran tauhid. Aku hanya menyembah Allah, tidak menyembah Muhammad. Akhirnya dia dari Mekah langsung ke Jeddah, pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia ditanya gurunya, wahai Tuan, dari manakah kau tahu perihal haji dan umrah? Dari guruku, dari Quran dan Sunnah. Gurunya bertanya lagi, Quran Sunnah itu dari siapa? Turun kepada siapa? Si tokohnya menjawab, dari Muhammad. Akhirnya sang guru menegur, mulailah sejak hari ini kau mengatakan dari Nabi Muhammad, dari junjungan kita Muhammad SAW. Karena engkau mengenal mulianya Ka'bah karena berkat Nabi Muhammad SAW. Engkau mengenal Allah karena berkat Nabi Muhammad SAW. Maka berterima kasihlah kepadanya. Jika dia hidup, kunjungi dia, datangi rumahnya. Jika dia wafat, maka ziarahilah dia.
Maka saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berterima kasih kepada makhluk ada syarat kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat Engkau karena rasa terima kasih kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak usah khawatir. Kenapa Jumatannya di Islamic Center bukan di masjid dulu? Wajar masjidnya sedang direnovasi. Di barat sana, masjid itu tidak mesti ada kubahnya. Tidak sedikit, bahkan di Australia tetangga kita, tidak sedikit bekas gereja dijadikan masjid. Tidak ada kubahnya, tidak ada genteng melengkung, tidak ada menara. Karena masjid itu bait, rumah, tempat mengingat Allah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a ayyudhkara fiha ismuh. Rumah, tempat yang Allah izinkan di sana untuk disebut, ditinggikan nama-namanya. Namun Bapak, Saudara, sahabatku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, betul masjid itu bangunan tempat sholat, tempat berzikir, tapi hakikatnya tempat berzikir itu bukanlah bangunan. Tempat berzikir itu sebenarnya adalah qalbu, hati kita masing-masing. Maka di dalam Al-Quran kata bait, rumah, baitullah tidak sebanyak qalbu. Kalimat qalbu, kata qalbu atau qulub, hati, jumlahnya lebih dari 100 kali. Lebih banyak 2 kali lipat daripada kata sholat itu sendiri. Bahkan seimbang dengan jumlah kata zikrullah, mengingat Allah. Apa maksudnya? Bukanlah bangunan yang penting. Yang penting adalah qalbumu menyebut nama Allah. Maka walaupun masjid bagus, Islamic Centernya luas, jika jamaahnya tidak berqalbu yang berzikir, itu bangunan disebut seperti kuburan yang usang, rumah yang ditinggal, kalbait al-kharib atau khirab, rumah yang usang. Bayangkan kita masuk ke rumah tua, tidak ada penghuninya, rumah itu angker dan menakutkan. Barangkali itulah ilustrasi baginda Nabi Muhammad SAW kepada rumah yang tidak pernah diisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah orang yang mengaku muslim tapi kalbunya jarang menyebut nama Allah. Mungkin dia menyebut nama Allah dengan lisannya, tidak dalam kalbunya. Maka kata-katanya menakutkan seperti hantu. Kata-katanya galak seperti anjing dan serigala. Kata-katanya sungguh menyakitkan seperti syaitan dan iblis. Kenapa? Karena kalbunya tidak ada penghuni, tidak ada cahaya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan zayyinu buyutakum, nawwiru buyutakum, terangi rumahmu dengan salat dan baca Quran, maksudnya terangi kalbumu dengan zikrullah, karena salat hakikatnya mengingat Allah dan membaca firman-firman Allah. Itulah penjelasan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam karya-karya beliau. Sebelum kau meramaikan bangunan-bangunan dari semen itu, maka ramaikanlah bangunan tubuhmu, bangunan jiwamu dengan menyebut nama Allah. Begitulah pesan beliau. Bapak saudara, bukan Allah, ini bukan ajaran kebatinan, ini ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW membangun masjid kecil, namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid kecil sekali, sekarang sudah besar dan indah. Tapi usisa ala taqwa, dibangun, diasaskan dengan ketakwaan. At-taqwa, kata beliau, hahuna, takwa itu di dalam dada. Maka Masjid Quba itu masjid qalbu yang kemudian dizahirkan menjadi bangunan. Tidak jauh dari Masjid Quba orang-orang munafik
yang hatinya kufur tapi bersandiwara seakan-akan dia beriman. Mereka membangun masjid juga, tapi masjid itu untuk memecah belah, untuk mengadu domba umat, untuk menyalah-nyalahkan sahabat dan bahkan menyalah-nyalahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu masjid isinya mengkritik baginda Nabi Muhammad SAW, mempertanyakan kevalidan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak dibangun atas dasar takwa, bukan masjid kolbu, itu masjid kebencian. Maka surat At-Taubah menjelaskan tentang masjid itu. Umat Islam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dilarang untuk sholat di tempat tersebut, karena sholat di situ sama dengan memasukkan diri ke dalam sampah, memasukkan diri ke dalam ranjau. Keluar dari sana tubuh kita sakit, jiwa kita berpenyakit, dan diri kita jadi bau dengan sifat-sifat yang bau. Perhatikan wahai saudaraku, setiap kali kita berkumpul dengan satu kelompok, keluar dari majelis itu kita merasa sangat sempurna. Selain kita tidak sempurna, kita merasa sangat suci. Selain kelompok kita tidak suci, itu kelompok dirar. Jika itu masjid dirar. Tapi jika ada satu kelompok, satu masjid, musola kecil bahkan, kita keluar dari musola tersebut, masjid kecil tersebut, majelis kecil tersebut, hati kita merasa lapang. Kita memandang semua umat Islam adalah hamba Allah yang perlu kita sayangi. Kita tidak benci dengan kelompok manapun, justru kita sayang dengan kelompok manapun. Jika mereka keliru, kita ingin membimbing mereka. Jika mereka salah, kita ingin membersamai mereka. Maka saksikanlah, itu majelis, itu masjid, itu musola adalah majelis-majelis kolbu, masjid-masjid rohani. Seringlah datang ke tempat itu, insya Allah kolbu kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Masjid Quba, masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW karena cinta dengan masjid ini, karena itu masjid kolbu, masjid beliau, masjid hatinya Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Sabtu beliau melazimkan, membiasakan jalan kaki atau naik keledai, atau naik onta, atau naik kuda. Setiap hari Sabtu beliau dari pusat kota Yathrib atau yang disebut Madinah Munawwarah berangkat kota Kuba, sekedar sholat 2 rakaat lalu beliau berkumpul sejenak, berbagi dengan sahabat-sahabat, pulang di waktu sorenya. Siapa yang punya kesempatan pergi ke Madinah beberapa hari, coba lakukan sunnah ini, berjalan kaki di waktu pagi atau di waktu sorenya, dan pulang setelah beberapa jam sholat 2 rakaat di sana. Rasakan nikmatnya mengenang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, mengenang sejarah masjid kolbu beliau, Masjid Quba. Semoga masjid-masjid kita yang dibangun di kota kita, di kampung kita, di desa-desa kita adalah masjid yang dibangun atas dasar kolbu. Kolbu itu isinya nama Allah, isinya Rahman dan Rahim, maka isinya cinta kasih kepada umat Islam, umat manusia. Jemaah yang melakukan Allah. Lalu bagaimana dengan masjid? Bangunannya bagus dan mahal, tapi nama Allah sulit disebut di sana. Kajian-kajian yang penuh dengan kebencian, kajian-kajiannya hanya berisi kesalahan-kesalahan saudara sendiri, ingin memecah belah umat. Maka masjid seperti itu mesti diperbaiki. Bukan bangunan yang diperbaiki, orang-orang yang mengisinya harus diperbaiki. Karena masjid seperti itu, wahai saudaraku, tidak menambah ukhuwah al-imaniyah, saudara seiman, tapi hanya menambah perseteruan antar keyakinan. Satu kali baginda Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat, sekelompok sahabat, untuk berangkat ke suatu kampung Yahudi namanya Bani Quraidah. Tapi beliau mengatakan, wahai sahabatku, hendaklah kalian sholat asar di Bani Quraidah.
Nabi berkalam waktu siang hari, waktu zuhur. Lalu berjalanlah para sahabat sampai di tengah jalan matahari sudah hampir terbenam. Mereka belum sholat asar. Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu para sahabat berdebat, kita sholat di tengah jalan. Kelompok yang kedua mengatakan, tidak, kita sholat seperti Nabi sabdakan, sholat asar mesti di Bani Quraisyah. Maka pecahlah kelompok sahabat ini menjadi dua mazhab, dua kelompok, dua manhaj. Satu sholat di tengah jalan, tapi matahari belum terbenam, sholat asarnya di waktunya. Sedangkan kelompok yang kedua sholat asar setelah matahari terbenam, baru mereka sampai di Bani Quraisyah. Barulah mereka sholat asar, sedangkan waktu asar sudah habis. Selesai urusan mereka esok pagi di Bani Quraisyah, karena sahabat Nabi dididik oleh beliau menjadi diplomat, membuat MOU dengan orang-orang Yahudi yang menguasai perdagangan Madinah, Bani Quraisyah. Pulanglah ke kota Madinah. Para sahabat yang sholat asarnya setelah matahari terbenam, tapi sesuai dengan sabda Nabi, sholat asarnya di Bani Quraisyah. Mereka melaporkan, wahai baginda, itu sekelompok sahabat tidak menuruti kata engkau. Mereka sholat asar di tengah jalan, tidak sholat asar di Bani Quraisyah. Apa kata Nabi? Engkau benar dan mereka benar. Sahabat ini kemudian jadi faham, ternyata benar itu ada dua jenis. Ada kebenaran mutlak dari Allah, dan itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Ada kebenaran rahmat, kebenaran yang lebih dari satu, kebenaran yang bersumber dari ijtihad pemahaman yang benar. Maka benarlah kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ikhtilafu ulama ummati rahmat. Jika ulama berbeda pendapat itu rahmat. Oleh karena itu, nikmatilah perbedaan ini. Jangan paksa orang jadi diri kita, jangan paksa kelompok lain menjadi kelompok kita. Semoga khutbah ini dapat menenangkan hati kita, menguatkan persaudaraan kita, mengingatkan qalbu ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yubarik lana wa lakum wa yanfa'ana wa yanfa'akum wa yufidana bil Qur'an wa yufidakum wa yunawwira qulubana bil nuril Qur'an wa bi nuris salawat wa yunawwirakum wa nas'alullaha yakhtimana bi husnil khatimah wa nas'alullaha yaj'al ummah al-islamiyah ummat ar-rahmah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Walhamdulillah alladhi ahabbana ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladhi ja'ala asma'ahu fi qulubina وجعل أحباءه الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين في أنفسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد أوصيني وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, kami berwasiat untuk diri kami sendiri dan kita semua, marilah perbaharui takwa kita, iman kita dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا التقى، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا الإسلام، اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على كثرة الصلاة على حبيبك، اللهم اجعل ألسنتنا مزينا بالقرآن وقلوبنا مزينا بأسمائك يا كريم عظيم. اللهم يا الله أخرج من قلوبنا ما سواك، اللهم اجعل قلوبنا بيتا من بيوتك نذكرك فيه ونخرج ما سواك عنه. اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاشفعنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا رؤيتك ورؤيته في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع إخواننا المصلين ولجميع إخواننا المتصدقين المزكين الحج والحجاج والمعتمرين. اللهم ارحمنا وارحم الأمة الإسلامية، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.